Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Mulyati, MSc MC, selaku dosen pembimbing mata kuliah Praktikum Pemrograman Komputer. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Basket Shot dengan menggunakan Pygame. Boleh next. Kelompok 5 sendiri terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Naufal Nafis. Yang kedua ada Aninita Probeswari. Yang ketiga Fiona Fatiha. Dan yang keempat Anastasia Gotama. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada deskripsi project. Boleh next. Kami membuat game bertemakan basketball. Nah, basketball ini adalah sebuah permainan bola yang sangat sederhana. Pemain ditantang untuk memasukkan bola basket ke dalam keranjang. Untuk melempar bola basket ke keranjang, pemain cukup melakukan swiping ke arah yang berlawanan dari arah yang ingin dilempar. Boleh next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini kami memakai beberapa library, ada Pygame, Pymang, Random, dan Math. Yang pertama adalah Pygame. Pygame adalah seperangkat modul Python yang dirancang untuk membuat permainan. Pygame menyediakan fitur yang lengkap dan sebuah program multimedia dalam bahasa Python untuk membuat sebuah game. Selanjutnya ada Pymang. Pymang adalah perpustakaan fisika 2D Pisitonik yang mudah digunakan dan dapat digunakan saat membutuhkan fisika dua dimensi dalam game, demo, atau simulasi. Selanjutnya ada random. Dalam Python, untuk menggenerate sebuah bilangan real dapat menggunakan function random. Random merupakan function yang akan menggenerate bilangan real antara 0 sampai dengan 1 dan terdapat pada library random. Selanjutnya ada math. Library math merupakan modul bawaan dari Python. Modul ini memudahkan kita dalam perhitungan matematika yang akan digunakan dalam kode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada aset yang digunakan dalam membuat game ini. Pertama ada sound untuk game over, untuk score, kemudian ada sound untuk high score atau skor tertinggi, kemudian ada sound untuk launch ball atau sound bola ketika dilempar, dan ada background dari game itu sendiri. Dan ada image, di sini kita ada bola basket, kemudian ada net, dan juga ada ringnya. Nah, untuk in-game-nya ada background-nya seperti dilihat pada gambar, kemudian untuk game over, gambarnya seperti itu. Dan selanjutnya ada algoritma, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada algoritma main. Pertama-tama kita mengimport Pygame, kedua dari Pygame kita mengimport game, lalu kita menguji name sama dengan main, lalu melakukan run. Nah, yang kedua ada algoritma dev run. Pertama-tama kita mendeklarasikan devnya, lalu menginisiasi clock, melakukan Pygame display set, lalu menginisiasi game.debug, maaf. Yang kelima melakukan game create boundaries. Kita melakukan ini dengan memanggil dev yang ada di file game. Lalu kita melakukan memanggil musik untuk musik ini menyala, menginisiasi match, melakukan pengulangan while. Jika benar maka game muncul game screen, lalu melakukan game create ball, kita mengulang gamenya, lalu melakukan game.x mouse, lalu game.ymos.
melakukan game handle event. Lalu jika game screen sama dengan game, kita melakukan game create ball. Selanjutnya melakukan game handle ball launch, melakukan melakukan penghitungan skor, lalu menghandle lagi screen-nya, melakukan gambar, lalu melakukan space dot step, melakukan clock dot tick, lalu melakukan game quit dan keluar dari game. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada algoritma details. Yang pertama kita mengimpor pygame, mengimpor random, serta mengimpor OS. Selanjutnya melakukan pygame.display.init. Selanjutnya menginisiasi width dan height sama dengan 1920 sampai dan 1080. Berikutnya menginisiasi real underscore width, real underscore height. Lalu melakukan pygame display. Setelah itu melakukan pygame display juga. Berikutnya menginisiasi wscale sama dengan getScale. Berikutnya menginisiasi hashscale sama dengan getScale. Setelah itu membuat kelas image. Boleh next. Setelah itu menginisiasi background pygame surface. Berikutnya menginisiasi basket, pygame surface, menginisiasi ball, menginisiasi net, dan menginisiasi game over. Berikutnya menampilkan class method. Setelah itu mendeklarasikan fungsi def load. Berikutnya mendeklarasikan def get size width. Berikutnya mengulang get real size. Selanjutnya menginisiasi w sama dengan get size width. Berikutnya mendeklarasikan fungsi def get size height. Lalu mengulang get real size. Berikutnya menginisiasi h sama dengan get size height. Lalu mendeklarasikan fungsi transfer image pygame. Berikutnya mengulang pygame transfer scale. Lalu menginisiasi background, menginisiasi basket, menginisiasi bola, serta menginisiasi net. Lalu menginisiasi game over. Berikutnya membuat class font, lalu melakukan pygame font, menginisiasi crazy sama pygame font. Berikutnya membuat kelas sound, lalu melakukan pygame mixer, menginisiasi game over, menginisiasi high score, serta menginisiasi launch sama dengan pygame mixer. Boleh next. Baik, yang selanjutnya ada algoritma dari fungsi def_get_path, yaitu mendeklarasikan def_get_path, kemudian mengulang os.path.join. Kemudian ada algoritma fungsi def_get_scale, mendeklarasikan def_get_scale, kemudian mengulang real size. Selanjutnya algoritma fungsi def_get_real_size, mendeklarasikan def_get_real_size, scale, float, dan size integer. Kemudian mengulang size. Selanjutnya ada algoritma fungsi def_convert to pygame, mendeklarasikan def_convert to pygame, lalu menginisiasi size sama dengan image ball get size, lalu mengulang int px min size 1/2. Kemudian ada algoritma fungsi def float center session, mendeklarasikan def float center image angle, kemudian menginisiasi orig underscore rect sama dengan image get rect, kemudian menginisiasi root image, menginisiasi root rect, kemudian menginisiasi root rect center, menginisiasi root image, kemudian mengulang root image. Selanjutnya ada algoritma fungsi def measure distance, mendeklarasikan def measure distance dengan xo, yo, x, dan y. Lalu menginisiasi dx sama dengan x dikurang xo, menginisiasi dy sama dengan y dikurang yo, dan mengulang dx y. Ya, dan ada algoritma fungsi def get random position. Ada selanjutnya mendeklarasikan def get random position,
lalu menginisiasi valid X, kemudian menginisiasi valid Y, dan melakukan pengulangan while pygame back, lalu mengulangi force. Selanjutnya ada algoritma untuk file dari game.py. Itu seperti berikut. Lalu di sini ada files tree. Di dalam basketball shot folder ada folder resource dan main PY. Di dalam folder resource ini nantinya ada font, sounds, dan image yang akan digunakan untuk membuat game ini. Kemudian ada file main.py yang di dalamnya ini terdapat file game.py dan file util.py yang nantinya file game.py dan file util.py ini akan mendukung file dari main.py. Selanjutnya ada hasil running program. Ikut untuk hasil running programnya. Ya, untuk tampilan game overnya seperti ini. Jika ingin bermain kembali, maka kita akan menekan tombol yang kuning ini. Dan seperti ini. Jika bolanya masuk ke dalam ring, maka akan mencatat skornya. Untuk quit dari gamenya, kita menekan tombol yang merah ini. Sekian dari kelompok kami. Kelompok kami menyadari bahwa pada game kali ini masih terlalu banyak kekurangan. Kami akan mencoba memperbaikinya untuk proyek-proyek ke depannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.